Hari Kartini, 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila. Itu banyak loh baju-baju adat, baju daerah. Oh, cakep-cakep tuh bajunya. Misalnya kalau yang dari Sulawesi baju bodo, kebaya, wah. Yang dari Sumatera, macam-macam tuh teman-teman tuh. Wah, indah banget lah Indonesia. Ya sekarang coba apa yang terjadi? Begitu cintanya kalian dengan Arab, sampai budaya kalian sendiri itu tersingkirkan gitu. Betul, belangkon. Jadi apa ya? Pikirkan aja dengan ekstrim. Kalau misalnya diterapkan nih agama kalian nih 100% saklek-sakleknya gitu. Hilang gak jati diri Indonesia? Coba pikirin deh pelan-pelan. Iya kan sayang banget. Dulu sempat ada fatwa, kalau nggak salah ya tentang wayang. Aduh, gimana? Maksudnya apa ya? Apakah itu gitu? Nah iya, kita kadang-kadang menjelaskan yang gini-gini pun mereka nggak nyampe gitu. Saya bingung. Makanya saya sebenarnya ya, bukan kita nggak bisa menjelaskan hipostasis union, osia, dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka akan menolak itu. Mereka akan menolak itu dan akan dilepeh gitu. Jadi, tapi tetap kita harus, makanya saya salut ya sama teman-teman yang setia mengajar ya. Misalnya Bang Erben lah salah satunya ya. Meskipun akhir-akhir ini juga saya nggak ngerti kenapa Bang Erben juga ada dramanya gitu diserang ya. Padahal dia kayaknya selalu netral-netral aja gitu. Tapi beliau tuh termasuk orang yang setia mengajar ya. Pak Jeki, Pastor Jeki Sumbiring juga setia mengajar gitu. Jadi ya harus dibedakan ya teman-teman ya. Ada yang memang setia mengajar, ada yang mencoba meruntuhkan tirai-tirai gitu. Nah, banyak sisi meruntuhkan tirai itu bisa dari sisi moralitas, misalnya terkait ajaran. Nanti kalau saya sebutin mereka tersinggung ya. Misalnya diungkit nih tentang ada peristiwa menggauli bin Atang, ada peristiwa ngapa-ngapain anak kecil, tanda kutip ya. Itu kan tirainya dibongkar dari sisi moralitas gitu kan. Nah itu dia, itu tirainya dibongkar dari sisi moralitas. Nah kalau saya ya paham lah tujuan gimana. Kita tirainya, kita bongkar dengan fakta, sejarah, bukti arkeologi, seperti itu. Jadi saya tidak ini Kang Kuriman, Mr. M tolong daftar aja yang benar Indonesia kalau saya nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Nah udah mulai masuk nih uclim-uclim nih. Silakan teman-teman kita bahas seperti kemarin-kemarin gitu secara baik. Makanya saya gini loh, saya pribadi menghindari pembahasan seperti itu gitu. Misalnya bidadari berdada montok, menginikan anak kecil, menginikan yang sudah maut, itu saya tinggalkan. Saya nggak saya angkat tangan. Bendera putih teman-teman uclim, saya nggak bahas yang gituan. Saya bahas tuh yang pasti-pasti aja. Contohnya ini nih, tuduhan Kristen curi kata Allah. Nah ini kan kita bisa lihat gimana gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau naik, katakan, tanya aja. Terus kenapa gitu kata Allah ada di dalam Alkitab? Nanti saya jelaskan gitu. Dan kalian juga sampaikan kenapa kalian berpikir orang Kristen itu curi kata Allah. Gitu sih.
Gini loh, daripada bahas yang gitu nanti kalian tersinggung, nanti jadi hujat-hujatan, ngapain gitu. Iya kan, lebih baik bahas yang ginian kan. Ya mumpung ada Komal seperti punya saya, ayo. Kak Daniel. Bahaya nih Kak Daniela, Kak Dina nih, aduh. Gitu teman-teman nih, kita bahas yang pasti-pasti aja, yang tidak rumit gitu. Kalau kalau gini loh, lagian sebagai laki-laki kalau susu menyusui nanti pikiran para pria ini traveling nanti. Waduh sampai apal tuh Tirmizi, astaga. Sulit kita omongkan kalau merekanya nggak ada. Nah itu dia, kalau ada yang kayak mentariku nih. Nah, dia dikatakan kan memang pencuri kok. Ya udah request naik kita obrolkan gitu. Kamu mengatakan saya pencuri itu dari mana? Apa dasarnya mengatakan itu? Lalu kita bahas. Ayo naik aja. Kita bahas gitu loh. Kamu dasarnya mengatakan pencuri apa? Lalu saya mengatakan alasan kenapa di terjemahan LAI ada kata itu. Coba. Kalian begini loh. Kalian menuduh mencuri, tapi kalian kabur gitu, tidak berani dibahas. Itu kalau bukan apa bahasanya? Aduh, ada Bu Ratna masih ada nggak? Bu Ratna, kalau bahasa Jermannya coward itu apa ya? Cemen gitu, pengecut namanya itu. Ya udah naik, silakan. Request, ada tombol multi, ada tangga tuh, tinggal minta naik. Kayak gitu mah tambah sakit. Kita harus tahu gitu sakitnya apa, dicek supaya bisa diobati, diperbaiki dan dirawat gitu, di treatment gitu. Kalau dihindari ya akan makin parah, iya kan? Iya, saya udah tua teman-teman ya, aki-aki. Iya, daripada kalian cuma di kolom chat, cuma seperti itu, aneh kan? Iya, bani chat Kak Dina. Dari kemarin tuh sebenarnya udah saya tunjukkan berkali-kali. Cuma kan kalian menolak fakta. Kalian tidak menolak fakta itu tidak membuatmu jadi benar, kawan. Itu hanya membuatmu jadi delusi. Untuk kalian menolak kenyataan, kalian mungkin hidupnya di alam jin gitu. Iya. Gini loh, kalau kalian panas ya dengan topik yang sederhana seperti ini, menjadikan Kristen sebagai tertuduh, berarti di isi kepalamu yang paling dalam kamu tahu sebenarnya kebenaran itu apa. Cuma kamu takut. Kebenaran itu terlalu sakit, makanya kalian gak mau bahas.
Soalnya kalau dalam hal ini, kalau fakta ini terkuak, wah, selesai kawan. Makanya saya sampaikan, tuduhan terkait kata Allah naikkan ke level kementerian anggota DPR MUI. Saya pengen tahu kalian berani nggak sampai ke sana? Biar terbuka sekalian, naikkan ke level nasional. Kita bahas di dalam televisi nasional, coba. Kita lihat nanti siapa yang hancur, siapa yang panik. Begini, kalau mau tahu, ya begitulah Bang Kopral. Kalau mau tahu ya, kenapa para pendebat kadrun itu selalu menghindar dari diskusi debat ini? Di kepala mereka udah tahu kebenarannya apa, kawan. Bukan 1-2 kali data itu ditunjukkan kepada mereka. Mereka juga punya otak, makanya mereka jadi pendebat kadrun ya. Tapi godaan uang, kehidupan, lingkungan sosial itu terlalu berat buat mereka tinggalkan. Jadi lebih baik mereka memilih untuk menghipnotis diri. Loh, agama itu selalu jadiin bahan politik sumber keuangan dari zaman dulu sampai hari ini. Bukan cuma kadrun, Oten juga sama. Ya lihat sendiri lah yang terjadi TikTok kan. Agama tuh komoditi. Tapi seburuk-buruknya oknumnya, seburuk-buruknya yang terjadi, saya selalu bilang emas itu tetaplah emas. Kamu buang di kubangan, kamu buang di kotoran, dia nggak akan berubah. Kebenaran itu tetap adalah absolut gitu, kebenaran itu absolut. Kamu menipu nalar kalian, menipu diri sendiri, menolak kenyataan. Kalau kalian menolak kenyataan, kalian hidup di mana, teman-teman? Ya, shalom ya teman-teman ya yang baru bergabung ya, Kak Beauty. Jadi apa ya? Iya, saya tahu sakit memang. Sakit itu, punya iman yang tidak sesuai dengan fakta itu sangat sakit sebenarnya. Apalagi dasarnya kalau kita udah tahu bahwa ternyata apa ya, yang seimani selama ini gitu dari lahir gitu ya, ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Waduh. Kalau saya seperti itu ya, saya lebih baik jadi ateis ya. Iya, lebih baik jadi ateis. Untuk jadi baik tuh tidak perlu tidak perlu jadi orang beragama kok. Coba lihat ya. Halo, selamat malam Asyura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, brother. Dari mana nih, Bang? Coba kita PK. Boleh, silakan. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Gue Iya. belum ada penonton. Aduh. Di Abang ada berapa Bang? Di gue baru ada 1 Bang. Oh ya? Waduh. Oh, Abang orang mana Bang? Indonesia lah Bang.
Masa udah kenapa kayak orang Yaman bang kelihatannya gitu. Iya, pakaiannya itu seperti orang Arab gitu. Tapi bang, kalau di Indonesia ini kan akhir-akhir ini kan apa budaya Arab tuh kental banget kan bang ya. Ada kekhawatiran Ya, nggak sih bang? Maksudnya budaya kita tuh nanti jadi hilang gitu bang? enggak. Enggak. Aman-aman aja. Gimana aman bang? Abang daerah mana nih? Sorry, pulaunya aja deh. Jawa, Sulawesi, Sumsel, Sumsel. Oh, Sumatera Sumsel itu, Selatan. iya Palembang gitu bang ya. Iya, Itu kan baju adatnya tuh kayak gimana sih? Kalau nggak salah yang wanita tuh ada apa? Kayak mahkotanya gitunya ya. Palembang tuh ya. enggak juga gitu. Soalnya gini bang, kalau misalnya ya kebaya aja nih ya. Kalau abang tanya ke orang tuanya abang ya, zaman dulu itu kalau sekolah itu Hari Kartini apa itu baju adat itu masih cakep-cakep gitu bang. Misalnya ada orang Palembang dia pakai baju adatnya, si anaknya orang Jawa pakai kebaya, terus orang Batak pakai ulosnya, terus orang Sulawesi misalnya pakai baju bodo kayak gitu. Sekarang kan udah nggak ada bang. Iya, 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 iya. Pernah gue Maksudnya denger gini, ceritanya kayak gitu. iya maksud saya gini, budaya Arab itu menghilangkan budaya kita bang. Jadi identitas Indonesia tuh saking udah hilang, udah hampir hilang. Sekarang berapa orang sih yang mau pakai kebaya? Udah nggak ada kan? Enggak ada emang. Tapi susah bang, dilemanya kan gitu bahwa karena itu ajaran agama gitu. Gimana ya? Ya kan? Kita nggak bisa nyalahin orang yang berhijab juga kan? Iya emang. Kayak misalnya, abang di keluarga ibu berhijab gitu. Berhijab, berhijab. Ya. Iya, jadi maksud saya gini bang, kalau itu diterapkan, hilang budaya Indonesia. Gimana bang, ada pernah merasa itu suatu isu atau masalah nggak atau gimana bang? Ya emang pernah bang. Hmm, Tapi sebagian ada orang yang masih banyak juga pakai hijab, ada juga yang sebagian yang nggak pakai hijab. Ya itu hmm. tergantung dari diri sendiri sih sebenarnya. Ya, tapi kalau dibilang ajaran agama gimana bang? Ya kalau semisalnya dia nggak belajar tentang Islam ya masih dimaklumi. Tapi kalau dia udah Hmm. belajar atau dia udah tahu, jadinya dia harus menuruti agama Islam. Oh, iya sih, serba salah sih bang. Kayak misalnya ya, abang tahu misalnya baginda Nabi ya, misalnya usia Siti Aisyah tahu bang, waktu menikah, nggak tahu juga. Nggak tahu kalau Nabi itu 25 nggak sih? Iya, waktu menikah dengan Siti Khadijah, istri pertamanya. Nah, tapi waktu menikah dengan Siti Aisyah, itu baginda Nabi itu umurnya udah 53 bang. Oh, Iya, dan Siti Aisyahnya, ini abang cari sendiri ya, di hadits Sahih Bukhari 4738 bang. Itu Siti Aisyah itu berusia 6 tahun waktu dinikahi bang. Itu abang gimana? Mendengar itu abang ada terpikirkan apa apa ya? Saya susah ngomongnya bang. apa? Maksudnya hati nurani gimana gitu bang? Kalau maksudnya abang punya adik kecil ada? Saya anak terakhir bang. Anak terakhir ya? Oh, punya ponakan ada? Ada. Umur berapa bang yang cewek? SD gitu? 6 tahun? 5? Ada yang masih 14-an, 15-an. Oh, udah lumayan gede ya. Tapi abang tau nggak, umur 6 tahun itu kan, bang, kelas 1 SD aja 7 tahun bang. Bayangin ya.
6 tahun tuh ya taruhlah udah masuk SD ya, SD kelas 1 itu bang. Ya karena dulu kan belum ada apa namanya ya aturan-aturan, belum ada aturan-aturan dulu. Tapi sekarang Tapi udah kan, ada aturan-aturan itu. tapi sunnah kan bang. Maksudnya nikah di umur 6 tahun itu sunnah agak bagi abang ya? Bukan, maksudnya tidak ada satupun sunnah Nabi yang tidak baik, begitu kan? Iya. Ya, makanya jadi apakah salah misalnya menerapkan pernikahan di umur seperti itu gitu? Karena kan dulu ada, kalau abang pernah dengar, saya nggak tahu abang umur berapa ya, tapi ada yang namanya Syekh Puji kan di Indonesia itu, dan dia menikahi waktu itu umur 7 tahun ya kalau nggak salah, 8 tahun ya, itu di penjara dia bang. Oh, Iya, padahal dia bilang, atau gini deh, sederhananya bang ya, baginda Nabi menikahi seperti itu kan. Di dalam hukum Islam, kalau misalnya baginda Nabi itu panutan terbaik umat manusia kan, tidak ada yang tidak baik dari Nabi, berarti boleh diterapkan dong. Sementara hukum negara Indonesia itu tidak boleh bang menikahi gitu. Jadi menurut abang, mana yang lebih baik nih? Hukum syariah atau hukum Indonesia? oh jadi kata abang itu nikah di 6 tahun itu sekarang kena hukum gitu ya? Apa gimana? Ya, kalau di Indonesia kan, misalnya abang nih sekarang mau nikah sama yang umur 6 tahun, ditangkap bang. Ada Komisi Perlindungan Ya Anak karena dan kan Wanita kan. perbedaannya kalau dulu kan belum ada aturan yang namanya nikah di 6 tahun itu nggak boleh, itu kan belum ada dulu. Tapi sekarang itu udah ada peraturan itu. Berarti, tapi kan, apakah abang mau bilang peraturan yang sekarang itu lebih baik dari sunnah Nabi gitu? Nabi gitu. Coba, kira-kira, nggak, maksudnya, ini kita ngobrol ya, berpikir kritis ya. Ntar dulu. Gimana bang? Ulangi, bang. Ulangi bang. Enggak, apakah peraturan yang ada di Indonesia hari ini nih, itu lebih baik dibanding sunnah Nabi? Enggak. Tapi Indonesia Lebih baik melarang, sunnahnya Nabi. pernikahan Syekh Puji itu dilarang bang, masuk penjara dia. Ya karena kan itu aturannya udah ada. Hmm? Tapi waktu di zaman Nabi itu peraturannya belum ada, jadinya dibolehkan. Tapi Ya sekarang berarti ini abang udah mau ada bilang, peraturan. berarti enggak, maksudnya jadi saya jadi bingung, apakah sunnah Nabi udah enggak relevan bang? Enggak. Gimana dong? Karena begini bang, kalau kita mau ngomong jujur ya, di Afghanistan, Pakistan, di Timur Tengah itu, di Yaman, itu masih ada bang pernikahan apa usia muda, usia dini itu ada sampai hari ini. Abangnya orang mana bang? Yaman bang, Anda Nyaman. Serius bang, serius bang. ada lah bang, Indonesia lah. Di mana bang? eh Lumayan keliling-keliling sih bang. Saya hidup tuh karena pekerjaan ya, jadi merantau, banyak merantau. Di Jawa pernah, yang belum di Sumatera. Saya Hmm. belum pernah di Sumatera tuh cuma singgah aja. Saya maksudnya saya belum pernah tinggal lama gitu di Sumatera. Hmm. Tapi kalau di Jawa, Sulawesi, Papua apa tuh pernah. Dari apa Jawa ke timur tuh pernah lah. Bali. Tapi kalau di Sumatera nggak, cuma mampir-mampir aja. Begitu bang. Gitu bang. Maksudnya kadang-kadang ya. Maksudnya hukum KUHP itu kan hukum manusia bang. Maksud saya gitu tuh. Hmm. Nah, hukum manusia itu apakah lebih baik dari hukum Allah bang?
Enggak, Bang. Tapi di Indonesia yang diterapkan hukum manusia bang, bukan hukum Allah. Itu yang salahnya, Bang. Salah. Berarti menurut abang, kalau kita ikut hukum yang benar gitu, kita seperti Afghanistan gitu, Pakistan, Yaman, nikahi anak kecil boleh gitu. Enggak juga, bingung, Bang. Nah, gimana bang? Bang, Anjir. abang Google sekarang bang, di Afghanistan, di Pakistan, di Yaman, itu kan mereka menerapkan hukum syariat tuh, hukum Islam tuh bang. Mereka tuh Ya, boleh bang menikahi anak umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu boleh dan itu dilakukan sampai hari ini. Di Indonesia tidak boleh. Makanya saya tanya ke abang, hukum mana yang benar? Hukum syariah yang mereka terapkan di sana atau hukum Indonesia nih? Kan KUHP melarang bang. karena Hmm. Karena kemarin ya kalau abang cari Syekh Puji itu, ada kan Syekh Puji, dia tuh kena bang. Dia padahal mengatakan, saya mengikuti Nabi, kenapa saya dipersalahkan? Tapi dia tetap masuk penjara karena di Indonesia ada itu komisi perlindungan anak dan wanita dan juga ada hukum yang melarang pernikahan dengan usia dini gitu bang. iya, saya kurang tahu, Bang. Mumet. Masalahnya gini bang, maksud saya eh, gimana ya? Saya rasa Nah, kita ini, Bang, sama-sama tahu lah. ada yang jawab, Bang. Apa? Karena kita tinggal di Indonesia, katanya, Bang. Iya makanya saya tanya untuk orang Indonesia nih, hukum mana yang lebih baik? Hukum syariah atau hukum manusia gitu? Abang jawab hukum hukum Allah yang lebih baik. Tapi di Indonesia nyata-nyata yang diterapkan itu hukum manusia kan? KUHP, pidana, perdata, itu kan semua buatan manusia bang. Kenapa? Maksud saya begini, kenapa nggak protes gitu bang? Kenapa nggak berpikir bahwa, hey, yang benar itu hukum Allah loh. Kenapa kamu masih tunduk pada hukum manusia gitu? Mumet, Coba. mumet, mumet. Begini bang, ya silakanlah Anda pikirkan lagi bang ya. Jadi ya semoga gitu bang. Sehat-sehat bang ya. Oke. Ini kalau kita end gimana nih? Gitu ya teman-teman ya. Saya kalau PKPK harusnya belajar dari Mr. M yang satu lagi ya. Kalau ada wanita menyusui, harusnya gitu ya. Ya itu intermezzo ya teman-teman ya. Saya harusnya berpikir ya kalau memang hukum yang kalian imani diterapkan dan tidak membawa manfaat malah mudarat yang ada, harusnya kalian benar-benar berpikir ya apakah itu benar datang dari eh, yang ilahi gitu ya. Ya Allahku, Ya kalau punya adik ya. Tapi kalau ngomongin gini nanti mereka tersinggung guys. Saya tuh agak gimana ya. inilah yang ku renungkan. Mereka nggak berani ya. Nggak ada satupun ya yang ini ya. Kayaknya udah tobat gitu gara-gara kemarin bahas ini. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
Atau ini deh, manis kau dengar coba. Tuhan dan hati. Atau ini deh, saya pengen tahu nih, kapan sih agama Islam itu hadir di dunia? Ya kan cuma bertanya kan teman-teman, simple kan pertanyaannya? Coba. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau bahas kata Allah, karena saking paniknya tahu kebenaran itu apa, coba deh kalian berdakwah deh. Kapan agama yang diimani itu hadir di dunia? Saya pengen tahu aja. Kenapa ada peta? Ini peta Timur Tengah nih kan. Coba kalau saya tutup ya. Nah itu kan ada tuh. Berawal dari mana gitu kan. Coba jelaskan aja coba. Biar saya belajar, biar saya paham dari mana. Ini kan tempat dakwah kan. Lumayan kan. Kalian bisa berdakwah kepada. Siapa tahu saya dapat hidayah gitu kan teman-teman. Iya kan, siapa tahu saya dapat hidayah kan. Iya. Jadi memang ya teman-teman ya, kita karena gini apa teman-teman Uclim ya, kenapa saya bertanya ini? Karena ada klaim besar ya terkait hubungan antara Abrahamik misalnya dikatakan, kalau misalnya dikatakan penyempurna, ya udah luruskan gitu, dijelaskan apa, kapan hadir. Apakah dari Nabi Adam, apakah dari Musa, atau Nabi Muhammad gitu, atau gimana? Iya kan? Tuhan biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Minum racun. Astaga. Nggak sulit loh teman-teman, cuma pertanyaan kapan agama Islam hadir di dunia. Seberat itu kah pertanyaannya? hatiku Adam Suseno. Nah ini kan tempat kalian berdakwah, atau saya jelaskan deh, kalau kekristenan misalnya, kita harus akui bahwa Kristen itu kan istilah yang dimaknai pengikut Kristus. Jadi kapan Kristen ada, hadir di dunia, pengikut Kristus ada? Ya sejak Kristus atau Sang Firman itu mengambil rupa manusia dari abad pertama, sejak itulah ada pengikutnya kan, sejak itulah ada Kristen. Kristen baru ada di abad pertama. Harus jujur, kenyataannya gitu. Kristen baru ada di abad pertama. Lah kalau kalian, ini kan saya udah jawab nih, udah jelaskan dari sisi Kristen. Nah kalian ada dari kapan gitu? Iya kan? Maksudnya berat banget kah pertanyaan itu? Atau kalian sebenarnya nggak tahu agama kalian tuh ada sejak kapan gitu, gimana? Masa sih? Masa kalian segitunya malah nggak tahu sama sekali? waktu berlimpah maupun kurang tetapi Bang Egy bisa aja. pesona hatiku dia beri damai Sempat kepikiran ya, pengen kepikiran kayak gitu. Cuman berapa kali udah saya coba, Bang. Cuman dia kalau udah rame tuh antriannya tuh lama banget.
Dan pernah saya naik pakai nama lainnya, langsung diturunkan. Padahal pertanyaan saya sama kayak tadi, kenapa kalian menuduh Kristen mencuri kata Allah gitu. Itu loh, baru itu mau saya bahas. Wah, itu langsung di-kick, Bang. Moderatornya kayaknya tahu ya. Wah, ini di room Zuma itu kalau kelihatan dikit aja yang naik itu punya pengetahuan walaupun sedikit, langsung di-kick sama moderatornya. Nggak akan dibiarkan. Pasti yang diambil tuh yang agak-agak sengkle gitu ya. Nggak tahu beneran oten atau enggak, tapi kayak gitu. Tapi kalau ada yang langsung ketahuan orang ini ada ilmunya nih, udah out, ciao. Kayak gitu. Udah pernah coba Bang Rogo, saya ganti nama, saya naik ya pakai ya kayak gini gitu, dan nggak lama sih, nggak sampai 1 menit langsung di-kick. Ya gitu. Sayanya nggak kuat ya. Ya mohon maaf gini ya teman-teman ya, saya bukan menghina profesi apapun ya, profesi tertentu. Saya tuh beneran ya, saya tipe orang mau tukang sampah, pengemis, apapun, semua itu profesi yang halal, bermartabat ya menurut saya, dibanding orang ngemis ya maksud saya. Tapi kalau orang bekerja apapun itu dengan keringatnya, makan keringatnya sendiri, itu sangat-sangat apa ya istilahnya, bermartabat banget, cowok banget lah gitu. Jadi nggak ada mendiskreditkan profesi apapun ya. Hanya ya, Zuma itu mohon maaf ya, pekerjaannya kan security tadinya, tidak mengenyam pendidikan yang mumpuni, mohon maaf ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi ketika dibahas, sanggupnya itu hanya selevel itu aja, hanya level pelintir-pelintir ayat gitu, sesuka hatinya merubah ayat orang kayak gitu. Kalau diajak berdiskusi di luar pelintirannya, misalnya sejarah atau fakta, nggak sanggup dia, nggak ngerti sama sekali, dan memang dia nggak punya kapasitas. Bukan saya mengecilkan pribadi atau profesinya, tidak. Tapi bukan bidangnya saja, bukan kapasitasnya gitu. Dia lebih bagus di bidang lain sebenarnya. Tapi kan yang penting kalau di TikTok ini kan entertainment kan. Yang penting menghujat, menghina ini orang lain, bernada keras, misalnya ngomongnya harus keras gitu. Bentak-bentak orang, itu kan disukai. Kalau yang benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan itu hampir nggak ada pasti. Iya, tingginya. Cuma ya banyak aja orang, saya nggak ngerti oten-oten yang naik dan melayani dia di roomnya tuh, saya nggak ngerti. Banyak yang pansos ya, tujuannya juga pengen tenar. Saya nggak ngerti ya kenapa orang pengen tenar. Kayak saya justru takut tenar ya. Bahaya gitu. Maksudnya penonton 70-an kayak gini juga menurut saya udah oke banget gitu. Asal ada yang mau naik ngobrol secara baik dan benar gitu. Iya. Kalau enggak ya sulit. PK, aduh saya tuh agak bingung kalau PK itu ya, nggak biasa. Itu Mr. M yang satunya lagi tuh. Iya. Agak-agak sulit teman-teman ya. Saya gini, kalau PK ngobrol terus bawa sejarah, bingung juga orangnya.
Atau kemarin tuh sama Dito bahas apa ya yang lumayan seru ya. Ini deh. Coba. Udah pernah dibahas belum sih sama kita? Yesus atau Isa, mana nama yang benar? Ya, jadi begini teman-teman muslim ya, di kitab kalian kan namanya Isa tuh. Sementara di Alkitab atau di luar negeri kan Yesus, Jesus gitu. Nah, sekarang kalian pernah terpikirkan gak sih kenapa tiba-tiba jadi Isa gitu? Mana yang benar nih, Yesus atau Isa? Siapa sih Rin? Coba naiklah. Gimana sih cara? Saya nggak ngerti cara ngejambak orang tuh gimana sih. Naik aja. Ya jambaknya gimana? Saya nggak. Kita klik kan. Kayak intinya. Terus aneh ya, nggak ada pilihannya. Pilihannya cuma block atau report atau mute. Loh, saya mah nggak pengen ngeblok, pengen saya jambak mah. Iya, udah diklik akunnya nih. Opsi undangnya tuh di mana? Oh, udah tuh. Turin, terima undangannya. Ya, ajari saya kenapa bisa jadi Isa gitu. Udah kok, udah saya undang. Silakan Rin, terima aja. Ya makanya diterima undangannya. Tuh tinggal kamu klik terima gitu, terus naik ngobrol gitu. Kenapa kamu berpikiran Isa tuh nama yang benar gitu. Begini loh, gini, saya jamin di room saya ini santai aja, kamu tidak akan diinterogasi. Coba si Mentariku mana dia? Tuh, Mentariku silakan terima aja tuh. Naik aja daripada kamu di bawah gitu, kita ngobrol santai kok. Gini, kalau di tempat, saya kasih tahu ya, kalau di room kalian kan itu orang diinterogasi. Ini satu pertanyaan, 2, 3 pertanyaan. Di sini enggak. Naik aja, sampaikan pendapatmu, kita obrolkan gitu. Terkait topik. Kok nggak bisa naikin orang, tinggal diterima kok. Astaga, kalian ini emang susah ya. Gini, Mentari, kamu naik nggak bawa data pun nggak apa-apa deh. Zong aja. Aduh. Susah, ini ada. Ini coba, selamat malam. Selamat malam. Iya, Islam Kristen bang. Saya Kristen Pak. Oh Kristen. Kristen
Ya ada yang mau disampaikan bang? Mungkin Mentari bisa naik lah, ngobrol-ngobrol nyantai aja, nggak usah ngegas loh. Gimana gimana? Oh, Mentari silakan naik, kan berantai apa. Kecil banget suaranya bang, saya nggak denger. Apa telinga saya? Udah jelas kah? Udah jelas. Ya sekarang udah lumayan. Gimana? Boleh itu, daripada itu di live chat kan terbatas toh untuk bicaranya. Aha. Oh, boleh naik loh Mentari. Oh, Di live chat itu terbatas toh Pak. Mentari iya. mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan, ya iyo naik bareng gitu toh. Ya. Gitu aja bang? Ada lagi? Itu aja ya. Mungkin Mentarinya mana Pak? Udah di invite bang, cuman mereka dia nggak mau. Udah dijambak, ditolak sama dia. Ditolak ya. Iya, udah mentari yang lain tuh ditolak. Ditarik. Iyalah. Oke. Ya lanjut Pak, udah mau naik Pak. Aku turun dulu. Maaf Oke. ya, host. Tuhan berkati bang. Shalom. Oke, salam Tuhan berkati.